Suatu hari, terlihat sekelompok pandai besi tengah bekerja membuat beberapa pedang. Kemudian seorang anak yang bernama Awan menanyakan kepada ayahnya pedang apa yang sedang ia buat. Sang ayah pun memberitahu jika ia sedang membuat sebuah pedang yang bernama pedang utama. Di sana sang ayah pun memberikan nasihat kepada Awan, berharap Awan kelak akan menjadi anak yang bijak. Di tempat lain terlihat seorang pria dengan julukan Buddha Lumpur datang menemui seorang pria yang bernama Konkyur. Konkyur adalah seorang ketua sebuah klan yang cukup besar pada masa itu. Kemudian Buddha Lumpur terlihat berbincang bersama dengan Konkyur membahas masa depan dunia prasilatan. Buddha Lumpur mengatakan bahwa Konkyur harus menunda pertarungannya dengan saingannya yang bernama Sains. Di sana Buddha Lumpur juga memberikan sebuah kotak penyimpanan rahasia masa depan yang bernama Yin Yang dan meminta Konkyur untuk mencari anak yang bernama Awan dan Angin. Setelah mendengar hal itu, Konkyur langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari dua orang anak kecil tersebut. Setelah itu, Buddha Lumpur menjelaskan kotak yang ia berikan tadi. Jika Konkyur dapat membukanya, ia akan mengetahui masa depannya. Namun jika Konkyur membuka kotak itu dengan kombinasi yang salah dan menggunakan kekerasan, maka kotak tersebut akan meledak dan melukainya. Singkat cerita, berita tersebut pun sampai di sebuah tempat pembuatan pedang, di mana dalam ciri-ciri pengumuman itu sama dengan anak yang bernama Awan. Mengetahui hal itu, ayahnya Awan pun meminta untuk merahasiakan hal itu. Beralih ke sebuah perbukitan batu di mana terlihat seorang pria dan anak yang diketahui bernama Angin. Mereka sedang menuju ke suatu tempat dan berbincang. Kemudian Angin menanyakan keberadaan ibunya. Sang ayah pun teringat masa lalu di saat ia bertarung melawan Konkyur. Di sebuah hutan bambu, pria yang dijuluki Pangeran Bisikan melawan Konkyur dengan hanya menggunakan sebatang bambu. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka dan saling serang terjadi di sana. Setelah bertarung cukup lama, Konkyur akhirnya berhasil mengalahkan Pangeran Bisikan. Konkyur pun memberikan kesempatan dan menantang Pangeran Bisikan untuk kemudian bertarung secara serius menggunakan pedang yang sebenarnya. Kemudian istrinya dibawa untuk menjadi tawanan. Kembali ke masa sekarang, di mana ternyata Pangeran Bisikan menerima tantangan Konkyur dan ia akan bertarung melawannya. Pangeran Bisikan pun datang menemui Konkyur dan di sanalah fakta mengejutkan terungkap. Sang istri ternyata bukan menjadi tawanan, melainkan atas kemauannya sendiri dan Konkyur menjadikannya sebagai budak pemuas nafsunya. Mengetahui kebenaran itu, Pangeran Bisikan pun menjadi murka dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Saat mereka berdua sedang bertarung, terlihat Ying yang merasa sangat bersalah dan ia pun pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, pertarungan antara Pangeran Bisikan dan Konkyur masih terus berlanjut. Karena merasa sangat bersalah, Ying akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hal itu membuat Pangeran Bisikan lengah dan Konkyur akhirnya berhasil kembali mengalahkannya. Di tempat lain, anak buah Konkyur sedang membantai semua penduduk pandai besi untuk mencari keberadaan pedang utama. Sang ayah yang tak mau memberikan pedang itu dibakar tepat di depan mata Awan. Setelah itu, Awan pun dibawa untuk dipertemukan dengan Konkyur. Angin yang tengah terluka terlihat berada di sebuah kamar. Di sana juga terlihat dua orang anak yang diketahui bernama Welas dan Salju. Ternyata Angin dibawa oleh Konkyur ke perguruannya. Awan dan Angin pun berhasil didapatkan oleh Konkyur. Konkyur menjadikan mereka sebagai murid utamanya, termasuk dengan Salju. 10 tahun pun telah berlalu. Awan telah menjadi pendekar yang sangat hebat. Sementara itu, di tempat lain, Angin, Welas, dan juga Salju mendatangi sebuah tempat rahasia. Diketahui di sana bahwa Angin dan Welas sepertinya memiliki hubungan yang spesial. Mereka berdua saling mencintai.
Kemudian Konkyur mengumpulkan mereka dan memerintahkan angin dan salju untuk mencari Buddha lumpur demi membuka kotak yin dan yang untuk mengetahui masa depannya. Sedangkan awan ditugaskan untuk mencari pedang yang tak tertandingi dan membawa kepala sang pemilik pedang yang bernama Fong. Setelah mendengarkan semua perintah yang Konkyur berikan, mereka pun bergegas pergi untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Sore harinya, sebelum pergi menjalankan tugas, Awan mendatangi Welas yang tengah tertidur di kamarnya. Ternyata di sana diketahui bahwa mereka berdua saling menyukai. Keesokan harinya, terlihat seorang biksu yang sedang dikejar-kejar oleh segerombolan orang yang menginginkan monyet api yang dibawanya guna untuk mencari Buddha lumpur. Namun, sang biksu tetap mempertahankan monyet apinya dan menolak menyerahkan kepada kelompok itu. Karena kelompok itu terus memaksanya, akhirnya sang biksu pun memutuskan untuk menyerang mereka semua. Di saat sang biksu tengah melakukan serangan, tiba-tiba datanglah angin dan salju ke tempat tersebut. Angin juga menginginkan monyet itu dan meminta sang biksu untuk meminjamkan kepadanya. Angin dan awan membantu sang biksu menyerang kelompok yang menginginkan monyet api tersebut. Meskipun demikian, sang biksu tetap enggan memberikan kepadanya. Akhirnya angin pun mencoba mengambilnya secara paksa. Angin berhasil melumpuhkan sang biksu. Namun sayangnya, monyet api berhasil dibawa oleh kelompok tadi. Ketika angin ingin mengejar kelompok itu, tiba-tiba salju menghentikan angin dan mengatakan jika yang mereka cari telah berada di dekat mereka. Ternyata kakek yang tadi adalah Buddha lumpur yang tengah menyamar. Setelah berhasil menemukannya, salju dan angin pun membawa Buddha lumpur untuk pergi menemui Konkyur. Namun sebelum menemui Konkyur, Buddha lumpur terlebih dulu meminta untuk mencarikan orang tua asuh untuk cucunya. Di tempat lain, di sebuah tempat yang bernama Kota yang Tak Tertandingi, tengah diadakan sebuah pesta ulang tahun untuk ketua mereka yang bernama Fong. Dan terlihat Awan yang sudah berada di sana ditemani dengan beberapa orang anak buahnya. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mengambil pedang tak tertandingi dan membawa kepala Fong ke hadapan corner. Pada saat malam tiba, Awan pun mulai menjalankan aksinya. Tanpa memakan banyak waktu, Awan pun berhasil menjalankan tugasnya. Ia mengambil pedang yang tak tertandingi dan membawa kepala Fong, sang pemilik pedang. Tak hanya itu saja, ia juga membunuh semua orang yang ada di sana. Keesokan paginya, anak Fong yang baru saja kembali terkejut melihat pemandangan yang mengerikan di kotanya. Ia pun menjadi sangat marah. Di waktu yang bersamaan, sang biksu datang ke sana dan mengatakan jika tak ada klan selain Konkyur yang mampu melakukan hal itu. Angin dan salju yang tengah melakukan perjalanan berbincang-bincang, dan saat berada di depan sebuah patung Buddha raksasa, Angin memberitahu masa lalunya yang pernah ia hadapi. Di tempat lain, anak dari Fong beserta dengan anak buahnya datang menemui pedang Sain untuk meminta bantuan agar dapat membalaskan dendam kematian ayahnya. Angin dan salju yang telah berhasil menemukan orang tua asuh untuk cucu Buddha lumpur berniat untuk melanjutkan perjalanan. Namun pada saat mereka sedang berbincang dengan Buddha lumpur, tiba-tiba seseorang datang dan langsung menyerang mereka berdua. Kemudian orang misterius itu pun langsung membawa Buddha lumpur pergi dari sana. Ternyata tanpa disangka, Buddha lumpur sudah berada di hadapan Konkyur dan sedang membuka segel kotak yin yang. Akhirnya terungkap sebuah rahasia dari kotak itu. Buddha lumpur pun menjelaskan bahwa angin dan awan akan menghancurkan kejayaan Konkyur. Mendengar hal itu, Konkyur sepertinya tak percaya dan ia mengatakan jika nasib dan takdirnya berada di tangannya sendiri. Esokan harinya, terlihat awan yang tengah menyerahkan pedang tak tertandingi kepada Konkyur. Konkyur merasa sangat senang karena ia telah memiliki dua pedang yang sangat ia impikan.
Di saat yang sama, tiba-tiba Welas datang menagih janji kepada Awan. Sepertinya Welas, Angin, dan Awan terlibat cinta segitiga. Kemudian anak buah Konkyur yang bernama Cao Cao memberitahu jika Angin dan Salju telah kembali. Angin dan Salju yang merasa misinya telah gagal meminta maaf kepada Konkyur. Namun Konkyur tidak begitu mempermasalahkan hal itu karena sebenarnya ialah orang yang telah membuat misi mereka gagal. Untuk mempersiapkan pertarungannya dengan pedang sains, Konkyur berniat akan melakukan pengasingan diri demi memperkuat ilmu Trinity-nya. Namun sebelum itu, ia berniat untuk menikahkan Welas dengan Angin. Sepertinya Konkyur memang sedang merencanakan sesuatu. Angin dan Welas yang mendengar hal itu terlihat gembira. Konkyur pun meminta Angin untuk tidak menolak permintaannya. Di kamarnya, Welas terlihat sedikit bimbang karena sebenarnya ia juga menyukai Awan dan tidak mau kehilangannya. Sementara itu, Awan mendatangi Konkyur dan ia sangat marah mengetahui bahwa Welas akan menikah dengan Angin. Di sana Konkyur hanya mengatakan kepada Awan untuk tidak hadir di hari pernikahan mereka. Di tempat lain terlihat seorang tabib dan putrinya yang sedang berbicara kepada para penduduk. Para penduduk meminta kepada sang tabib untuk membantu mereka agar klan Konkyur tidak terlalu banyak mengambil pajak kepada mereka. Mendengar hal itu, tangan sang tabib tiba-tiba bergetar dan sang tabib berniat akan segera menemui Konkyur. Sang tabib pun merasa ada sesuatu yang salah dengan tangannya. Singkat cerita, hari pernikahan Welas dan Angin pun telah tiba. Di hari pernikahan itu banyak sekali pendekar yang datang untuk mengucapkan selamat kepada Angin. Sang tabib yang tidak mengetahui bahwa sedang diadakan sebuah pesta sempat tidak diizinkan masuk oleh para penjaga. Namun Cao Cao yang melihatnya memperbolehkan mereka berdua masuk dan ikut merayakan pesta pernikahan Angin. Di saat upacara pernikahan akan segera dimulai, anak Fong datang bersama dengan sang biksu untuk menuntut balas kepada Konkyur. Mendengar keributan itu, Konkyur keluar bersama Angin dari sana dan ia mengatakan jika ia akan menyelesaikan masalah tersebut setelah ia selesai melakukan upacara pernikahan ini. Mendengar hal itu, Fong pun mengakui jika ia tak dapat berbuat banyak dan ia pun memberikan sebuah pesan pertarungan dari pedang sains untuk Konkyur. Mendengar hal itu, Konkyur pun merasa senang karena ia telah menunggu hari pertarungan itu. Dan tibalah saat di mana pernikahan antara Angin dan Welas akan segera dilaksanakan. Angin menyambut kedatangan Welas yang terlihat sangat cantik di hari pernikahannya. Dan saat mereka akan berlutut di hadapan Konkyur, tiba-tiba Awan datang dan membawa Welas pergi dari sana. Awan menghancurkan pesta pernikahan itu. Ia menghajar semua orang yang ada di sana dan segera membawa Welas pergi keluar. Konkyur pun tak tinggal diam karena putrinya telah dibawa kabur oleh Awan. Konkyur berusaha meyakinkan Angin untuk segera merebut istrinya dari tangan Awan. Dengan hasutan dari Konkyur, Angin dan Awan pun akhirnya bertarung demi mendapatkan Welas. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Saking dahsyatnya pertarungan itu, daerah sekitar pun menjadi terguncang. Di saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba Konkyur bersiap untuk menyerang. Welas yang melihat hal itu berusaha menghalangi serangan tersebut dan akhirnya Welaslah yang terkena serangan dari Konkyur. Welas terluka sangat parah dan ia pun tewas di tangan ayahnya sendiri. Pertarungan antara Angin dan Awan pun akhirnya terhenti. Konkyur pun menangis terseduh-seduh menyesali perbuatannya. Jasad Welas dibawa oleh Awan. Awan pun membawa jasad Welas ke sebuah kuil dan ia bermaksud untuk mengambil mutiara es yang ada di sana. Namun sang pemilik menolak memberikannya karena mutiara es ia gunakan untuk mengawetkan jasad ayahnya. Karena Awan terus memaksa, perkelahian pun terjadi di sana. Meski hanya seorang diri, Awan pun mampu mengalahkan mereka semua dan ia langsung mengambil mutiara es untuk mengawetkan jasad Welas.
Sementara itu, terlihat angin yang sangat bersedih dan terpuruk. Awan membawa jasad Welas ke sebuah tempat yang jauh dan menempatkannya dengan sangat baik. Namun, Konkyur tiba-tiba datang dan terjadilah pertarungan antara Awan dan Konkyur. Awan masih bukan tandingan dari Konkyur. Dalam pertarungan itu, Awan kalah telak dan ia harus rela kehilangan lengan kirinya agar ia bisa kabur dari sana. Awan pun jatuh pingsan di tepian sungai. Ia ditolong oleh sang tabib dan anak perempuannya. Awan yang tengah terluka cukup parah terbayang-bayang akan masa lalu yang pernah ia hadapi. Sang tabib dan anaknya menolong Awan dengan sukarela dan berusaha merawat anaknya dengan baik. Pada saat sang tabib tengah memasak obat-obatan untuk Awan, ia merasakan ada hal yang aneh dengan lengannya. Seperti tangan sang tabib ingin menyatu dengan badannya Awan. Akhirnya sang tabib pun memutuskan untuk melakukan proses operasi tradisional untuk memindahkan lengannya kepada Awan. Lengan sang tabib ini bisa disebut dengan lengan api neraka. Akhirnya keesokan harinya Awan pun tersadar. Putri sang tabib memberitahu kepada Awan jika tangan yang menempel di tubuhnya sekarang adalah tangan ayahnya. Di tempat lain, Angin yang masih merasa frustasi diperintahkan oleh Konkyur untuk pergi ke suatu tempat untuk menjalankan sebuah misi. Sementara Awan yang masih dalam keadaan bersedih berdiri merenung di pinggiran danau. Pada saat ia akan meluapkan kesedihan dan amarahnya, betapa terkejutnya Awan melihat tangannya yang mengeluarkan tenaga yang sangat dahsyat. Di tempat lain, Angin bersama 2 buah orang anak buah Konkyur pergi ke sebuah gua untuk mengambil buah Bodhidharma. Perjalanan yang cukup panjang pun mereka lalui, dan pada saat akan segera sampai, Angin mengingat kembali kenangan masa kecilnya dulu. Singkat cerita, mereka pun telah sampai, dan sebelum masuk ke dalam gua, salah satu anak buahnya memberikan minuman kepada Angin. Mereka pun masuk ke dalam gua itu. Dan di sana, Angin menemukan pedang milik ayahnya. Namun tanpa disangka, Angin ternyata telah diracuni oleh mereka semua, dan itu adalah perintah dari Konkyur. Pada saat mereka akan membunuh Angin yang lemah dan tak berdaya, tiba-tiba sosok misterius penjaga gua itu muncul dan langsung menyerang mereka semua. Angin yang dalam kondisi yang lemah mengambil buah Bodhidharma dan memakannya. Hal itu membuat Angin mendapatkan kekuatan dan dapat sembuh dengan seketika meskipun telah memakan racun tersebut. Dengan pedang salju di tangannya, terjadilah pertarungan antara Angin dan singa api tersebut. Angin hampir dapat dikalahkan oleh singa api. Namun dengan jurus kaki anginnya, Angin berhasil membalikan keadaan dan singa api itu pun berhasil dilumpuhkan oleh Angin. Sementara itu di istananya, Konkyur memberitahu Salju bahwa esok ia akan bertarung melawan pedang Sain. Konkyur juga meminta Salju menggantikan posisinya menjadi pemimpin klan. Salju pun menerima hal tersebut, dan di sana Konkyur memerintahkan Salju untuk membunuh Cao Cao. Salju pun berusaha mencari Cao Cao, dan pada saat ia akan menghajarnya, Cao Cao memberitahukan semua kebenarannya kepada Salju. Cao Cao juga membawa Salju ke tempat Buddha lumpur di penjaranya. Esokan harinya di istana Konkyur terlihat banyak orang yang akan menyaksikan pertarungan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pertarungan antara pedang Sain melawan Konkyur. Pedang Sain pun tiba. Karena ia sudah terlalu tua, pedang Sain pun meninggalkan jasadnya di tengah-tengah tangga dan bertarung menggunakan jiwanya saja. Sementara Angin terlihat sedang berbincang dengan Buddha lumpur. Buddha lumpur pun memberitahukan semuanya kepada Angin. Pertarungan yang paling dinanti-nanti pun segera terjadi. Konkyur dengan sombongnya mengatakan jika ia pasti menang melawan pedang Sain.
Di luar istana, Awan datang bersama dengan Putri Tabib. Saat akan segera sampai, Awan dan gadis itu bertemu dengan jasad Pedangsai yang berdiri di tengah-tengah tangga. Sementara di dalam istana, Pedangsai memulai serangannya dan membuat semua orang di sana terdiam terpana bagaikan patung. Bahkan, Konkyur sekalipun tak bisa menggerakkan tubuhnya. Pada saat Pedangsai akan membunuh Konkyur, anak sang tabib menyentuh jasad Pedangsai. Tiba-tiba Pedangsai pun lenyap seketika. Awan pun segera masuk ke dalam istana dan menyuruh gadis itu untuk tetap berada di sana. Anak ketua Fong berusaha untuk menyerang Konkyur, namun ia bukanlah tandingan dari Konkyur. Di saat akan segera sampai di depan pintu masuk, angin memberikan buah bodi darah kepada Awan. Di dalam salju yang telah mengetahui semua kebenarannya pun datang menemui Konkyur. Dan ia pun memutuskan untuk keluar dari klan Konkyur. Namun Konkyur tak begitu saja melepaskannya dan ia langsung membunuh salju. Di waktu yang sama, angin dan awan pun datang. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara angin dan awan melawan Konkyur. Dengan menggunakan pedang milik ayahnya, angin pun melancarkan serangannya. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Konkyur mampu membuat mereka kewalahan. Dengan kekuatan yang mereka miliki, Konkyur mampu membuat angin dan awan tak berdaya. Angin dan awan pun babak belur menerima serangan yang dilancarkan oleh Konkyur. Dan di saat-saat genting, darah yang mengalir dari lengan awan membuat pedang utama muncul dari dalam tanah. Pedang utama milik awan dan pedang salju milik angin seolah menarik semua energi dari semua pedang yang ada di sekitarnya. Angin dan awan pun bersatu mengeluarkan serangan andalan milik mereka. Sebuah serangan dahsyat yang mereka keluarkan mampu membalikan keadaan. Dan Konkyur akhirnya berhasil mereka kalahkan. Konkyur yang telah tak berdaya pun menjadi gila. Saat awan akan membunuh Konkyur, angin menghalanginya. Dan mereka pun pergi meninggalkan Konkyur yang sudah dalam keadaan gila. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!